Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bersama Bu Emma. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Apa aja ya? Nah, biar kalian lebih memahami, Ibu harap kalian bisa fokus ya dan bisa mencatat apa yang sekiranya penting bagi kalian. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, di sini Ibu udah menuliskan ada 6 ciri kebahasaan teks prosedur ya. Yang pertama, kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan, kata keterangan, kalimat saran atau larangan, dan konjungsi urutan. Nah, nanti Ibu akan membahas satu persatu, jadi kalian bisa simak dengan seksama. Oke, selamat belajar. Nah, ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah atau biasa disebut kalimat imperatif. Ciri-cirinya diakhiri dengan imbuhan i, kan, lah, dan tanda seru. Ini Ibu udah nulis contohnya ya. Taburi garam, tambahkan air, kupaslah kulit telur. Jadi nanti ketika kalian disuruh mencari mana yang termasuk kalimat imperatif, kalian harus paham ya. Nih, udah Ibu kasih tanda kan ciri-cirinya i, kan, lah. Nah, ciri yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif. Sebelum kita belajar lebih lanjut, sebaiknya kalian tahu dulu nih apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Ini Ibu udah kasih contoh. Kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Sedangkan kalimat pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kalian bisa fokus ke kalimat yang Ibu garis bawahin. Ini menekan dan ditekan. Kalau ada kata kerja yang berimbuhan me, itu berarti kata kerja aktif. Sedangkan kalau pasif berarti dia di. Ya. Jadi itu bedanya antara yang aktif dan pasif. Kalau kalimat aktif menekan. Ketika dipasifkan, me-nya berubah menjadi di. Dari menekan menjadi ditekan. Seperti itu ya. Nah, ciri selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Tujuannya agar orang melakukan hal sesuai dengan apa yang ditulis. Contohnya, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Kata setinggi lutut ini menunjukkan batasan. Bahwa agar orang yang melakukan itu ya ketika mengangkat kaki kanan dia mengangkat kakinya setinggi lutut gitu ya. Terus kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kalimat saran dan larangan. Pasti kalian tahu dong apa sih ciri-ciri kalimat saran? Kan biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya. Sedangkan kalau kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Terus atau dilarang seperti itu. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur yaitu penggunaan kata keterangan atau biasa disebut adverbia. Banyak nih kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur. Ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan syarat, keterangan kuantitas, dan keterangan akibat. Keterangan cara biasanya dengan kata dengan, tanpa, secara. Keterangan alat biasanya menggunakan kata dengan, tanpa. Keterangan tujuan biasanya menggunakan kata untuk, supaya, agar.
Keterangan syarat menggunakan kata jika. Keterangan kuantitas ini biasanya lebih ke nominal ya atau angka. Lalu keterangan akibat biasanya menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga. Nah, yang terakhir adalah konjungsi urutan. Konjungsi itu nama lainnya kata penghubung ya. Konjungsi urutan yang sering digunakan dalam teks prosedur misalnya sejak, sewaktu, ketika, sementara, selama, setelah, sesudah, hingga. Contohnya, goreng hingga kecoklatan. Yang menunjukkan kata hubung adalah hingga. Terus setelah matang, mie siap dihidangkan. Kata setelah ini menunjukkan konjungsi urutan. Nah, biar lebih paham, nanti Ibu akan memberikan sebuah contoh teks prosedur singkat yang nanti akan kita telaah bersama-sama kaidah kebahasaannya. Kalian simak baik-baik ya. Serangkaian materi kita hari ini tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ibu harap kalian bisa memahami dengan semaksimal mungkin. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan lewat kolom komentar atau kalian tanya langsung ke Ibu lewat Japri. Terus dan jangan lupa kalau untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi yang baru saja Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu akhiri ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.